Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 21 April 2026. Kisah para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tema mengembangkan potensi. Selamat merayakan Hari Kartini. Dalam suasana perayaan Hari Kartini, saya mengajak kita berefleksi tentang perempuan yang ada dalam Alkitab. Dalam masyarakat Sumba kita kenal ada filosofi yang berbicara tentang perempuan hanya berada di sekitar dapur. Filosofi itu nama tungu uhuwe yang kasih makan babi, nama tungu uhu manu yang kasih makan ayam. Hanya bekerja di sekitar beri makan ayam dan babi, tugas di dapur. Tapi saya sebagai perempuan Sumba mau melihat filosofi ini dari nilai perjuangan perbaikan kehidupan. Meskipun tugas memberi makan ternak seperti ayam dan babi sering dianggap sebagai rutinitas harian biasanya, namun ketika hewan-hewan ini mencapai nilai jual, peran perempuan berubah secara fundamental. Dari pengasuh menjadi produsen. Dalam ekonomi rumah tangga, perempuan berperan sebagai sumber daya atau investasi produktif. Uang hasil penjualan ternak memberikan posisi tawar yang lebih kuat buat perempuan. Perempuan menjadi berkat buat ekonomi keluarga. Ia menjadi perempuan berkat bagi kehidupan keluarga. Sebagaimana kisah yang diceritakan dalam Alkitab. Alkitab berbicara tentang seorang perempuan yang hadir di tengah dunia lewat keterampilannya menjadi berkat, yang menganggap bahwa itulah tanggung jawab yang Tuhan embankan. Dialah perempuan yang bernama Tabita yang disebut Dorcas, tinggal di Yope. Ia telah menunjukkan dirinya sebagai murid Kristus dan hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Apa yang diperbuat oleh Dorcas nampaknya tidak sehebat penginjil besar, tetapi apa yang diperbuatnya diperhitungkan Tuhan dan berharga di matanya. Berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika ia meninggal, banyak orang menangis sambil menunjukkan baju-baju yang dibuatnya. Warisan kasih yang dirasakan orang lain, bahkan ketika ia tidak ada, warisannya adalah karyanya, bukan citra dirinya, atau bukan cara cantik atau pintar. Ia menggunakan keterampilan tangannya menjahit untuk menjawab kebutuhan sosial di sekitarnya. Tabita membuktikan bahwa seorang perempuan Kristen yang melayani dengan tulus akan meninggalkan jejak-jejak kasih yang sangat dalam di hati sesamanya. Peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi pendengar yang baik dan tangan yang mengulurkan bantuan. Perempuan zaman sekarang tidak perlu menjadi superwoman yang melakukan segala-galanya sendiri. Yang Tuhan mau, perempuan yang mau melihat sesamanya untuk mendoakan, menopang, melengkapi, membantu menjadi saluran kasih. Berani menyatakan kebenaran di tengah kompromi, membawa kedamaian di tengah kekacauan, melayani dengan talenta khusus. Talenta digunakan untuk menjadi berkat. Itulah Tabita ketika ia menggunakan keahlian menjahitnya, membantu para janda. Kita tidak harus melakukan hal-hal besar. Gunakan apa yang ada di tangan kita. Memasak, mengajar, mendengarkan, dan lain sebagainya untuk menolong sesama. Tabita tidak mencari panggung. Dampaknya baru terlihat saat ia meninggal. Jadilah berkat yang berbicara melalui tindakan, bukan sekedar kata-kata. Dunia menuntut untuk tampil agar diakui, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati hidup. Terima kasih kami boleh dengar firman tentang teladan hidup Tabita. Ajar kami memiliki tangan yang ringan dalam membantu dan hati penuh belas kasihan. Jangan biarkan kami hidup untuk diri sendiri, tetapi pakai talenta yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih-Mu. Jadikan kami berkat ketika Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.